Indonesia menatap 2026 dengan target besar dan janji optimistis. Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yakin pertumbuhan ekonomi di atas 6%. Dibuktikan dengan indeks harga saham gabungan yang terus pecah rekor. Inilah yang menjadi sinyal kepercayaan pasar terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah. Sejumlah kebijakan dirancang untuk tujuan utama yang jelas, yakni menjaga stabilitas sekaligus membuat ekonomi lebih ekspansif. Namun pertanyaannya sederhana, apakah fondasi ekonomi 2025 cukup kuat untuk menopangnya? Karena 2026 bukan hanya sekadar soal target angka, melainkan tentang apakah cita-cita ekonomi ini benar-benar mampu diterjemahkan sebagai kesejahteraan yang dapat langsung dirasakan masyarakat secara merata. Di titik inilah kita menguji optimisme itu. Inilah Kompas Bisnis Economic Outlook 2026. Bersama saya, Cynthia Rompas. Nyalakan mesin pertumbuhan baru. Kuatnya ekonomi menunjang peningkatan kesejahteraan rakyat. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,76% di Februari 2025 dari 4,82% tahun lalu. Dengan 3,6 juta lapangan kerja baru yang berhasil diciptakan. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%. Salah satu strateginya adalah perbaikan iklim investasi dan penguatan pasar domestik. Hambatan struktural yang mengganggu pelaku industri terus diurai, termasuk penindakan barang ilegal agar pasar domestik lebih terlindungi. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan tembus 6% pada tahun 2026 dan bergerak bertahap menuju 8%. Meskipun menantang, pemerintah yakin Indonesia mampu mencapainya jika reformasi kebijakan berjalan konsisten. Pelan-pelan kita akan bergerak makin cepat kan. Kemarin kan terjebak di 5%. Kita coba akhir bulan bisa nggak di atas 5,5. Ini tahun depan kita coba dorong ke arah 6% atau mendekati 6 atau lebih 6 lebih sedikit. Tahun depannya lagi dengan perbaikan iklim investasi dan lain-lain harusnya bisa lebih cepat lagi. Mungkin 2 tahun ke depan bisa antara 6 sampai 6,5. Tahun berikutnya lagi baru kita kebut. Akhir pemerintah bisa ke arah mendekati. Dalam situasi ketidakpastian global, pemerintah memilih fokus pada permintaan domestik yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Tim Liputan Kompas TV. Lalu seperti apa arah kebijakan ekonomi 2026? Langsung saja kita sambut bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Selamat malam Pak Menkyu, thank you for coming, thank you. Silakan. Terima kasih Pak Purbaya sudah boleh hadir di tengah kesibukan. Rapat-rapat jalan terus ya? Rapat jalan terus. Rapat jalan terus. Tapi kesehatan tetap dijaga dong. Aman. Olahraga aman? Aman. Aman, oke. Pak Purbaya, ini langsung saja nih. Kalau Economic Outlook 2026 Kompas TV sudah dihadiri setiap lapisan masyarakat. Ada perwakilan mahasiswa, ada perwakilan pengusaha dari dunia bisnis juga ada. Jadi nanti kita akan buka ruang publik untuk bertanya-tanya langsung, boleh ya Pak Pur? Jadi ini bukan Outlook, mungkin ujian buat saya ya. Outlooknya tetap Semuanya dong. dipanggil untuk uji saya bisa apa nggak jawab pertanyaan dari mahasiswa. Ini dia. Anda juga. Karena pertanyaannya itu kita buka nggak hanya di ruang media sosial aja Pak Purbaya, gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan pertama yang sebenarnya sudah ditanyakan oleh banyak pihak. Kalau Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi 8%, Pak Purbaya tadi juga sudah kita dengarkan sama-sama, tahun depan 6%. Nah, kira-kira bagaimana memastikan 6% ini bisa terjadi di 2026?
Kalau di APBN kan anggaran APBN tahun depan kan 5,4% tumbuhnya. Kalau menurut saya kurang 5,4, harusnya ke arah 8% secara bertahap. Kalau kita mau ke 8 ya tahun depan harus 6%, tahun depannya lebih cepat lagi, lebih cepat lagi. Jadi yang saya targetkan adalah menghidupkan kembali mesin-mesin ekonomi yang kemarin nganggur. Kalau zamannya Pak SBY, Sektor swastanya ini pemerintah agak nganggur, zaman Jokowi. Udah tahu ya, udah silakan jawab. Jangan dong Pak. Zamannya Pak Jokowi kebalikan. Zamannya Pak Prabowo sebetulnya di awal itu ada upaya-upaya untuk menghidupkan dua-duanya. Ya. Tapi karena pemerintahnya masih baru, pada awal-awal sempat dua-duanya berhenti. Jadi sekarang kita hidupkan dua-duanya, coba hidupkan dua-duanya, kan udah mulai kelihatan nih. Tahun keempat ekonominya mulai bergairah sedikit, kan sampai kampung-kampung tuh kalau saya lihat tuh. Saya terkenal di sampai ke tukang sayur. Di sini juga terkenal Pak. Terkenal juga ya. Jadi Mereka pikir kita membawa perubahan yang baik, tapi ya kalau kita jalankan kebijakan fiskal dengan betul, dengan langkah-langkah yang sudah dijabarkan oleh Pak Prabowo, MBG, sekolah, rakyat, dan lain-lain, itu akan menjalankan mesin fiskal dengan baik sekaligus menjaga pemerataan di masyarakat kita. Yang saya pastikan sekarang mesin swastanya jalan dan sedang kita coba untuk jalankan. Kira-kira kalau untuk menjalankan mesin swasta ini per bulan apa Pak? Mereka ini bisa bergerak masif lebih cepat dari yang tentunya Pak Purbaya harapkan lah. Oh, sekarang saya udah mulai jalan, tapi belum semasif yang saya harapkan. Ketika saya injek uang 200 triliun ke sistem perbankan, itu kan bukan menjalankan pemerintahan, program pemerintah udah jalan. Tapi saya harapkan uang tadi masuk ke sektor swasta, dan kelihatannya udah mulai jalan sebagian, tapi belum penuh, karena emang biasanya dampak kebijakan seperti itu 3 bulan 4 bulan baru kelihatan. Akhirnya akhir tahun ini maupun awal tahun depan akan lebih kelihatan lagi. Itu tentu yang diharapkan kita bersama. Tapi Pak Purbaya, kita coba melihat ataupun membaca dari masyarakat awam yang mudah dan sederhana. Ini ada asumsi makroekonomi 2026 di layar. Pertumbuhan ekonomi 5,4%, rupiah USD 16.500, dan juga inflasi 2,5%. Dan ada juga harga minyak acuan atau ICP ini USD 70 dolar per barel. Ini kalau dicerna dari bahasa awam yang mudah dicerna masyarakat, maksudnya bagaimana? Peluangnya bagaimana nih Pak Pur? Untuk masyarakat awam nggak ada yang ngerti ini semua. Saya yakin. Yang mereka ingin lihat adalah jualan laku, toko-toko penuh, pasar-pasar tradisional makin jalan lagi, masih mulai berjalan lagi, terus cari kerja gampang. 5,4 ini kalau kejadian akan lebih bagus dibanding kemarin-kemarin cari kerjanya. Anda lihat sekarang kan triwulan keempat tahun ini, Oktober sampai Desember sekarang, kelihatan kan mulai bergerak ekonominya. Kira-kira tahun depan akan seperti itu dan lebih lagi. Jadi masyarakat akan lebih ceria lagi. Kita berikan tepuk tangan dong. Jadi saya sepakat dengan Pak Purbaya. Mungkin kalau masyarakat awam kurang tidak semuanya ya, bukan kurang, tidak semuanya bisa mencerna ekonomi dengan baik. Tapi ketika indikasinya atau indikatornya adalah mencari pekerjaan gampang, beli makanan mudah, itu bisa dijadikan indikator ya Pak Purbaya? Ya, itu kalau lihat inflasi 2,5%, artinya harga ayam naiknya nggak tinggi-tinggi amat, beras naiknya mungkin nggak naik, harga daging juga nggak naik. Itu kira-kira belanja gampang kira-kira. Dan gaji nggak naik pun masih cukup untuk belanja bulanan atau harian. Pak, jangan ngomong di sini, ada Pak bos saya. Kita kan harapannya naik gaji. Ya, kata bos Anda nggak dinaikin gajinya. Izin Pak Lili. Kalau kita bicara ke pertanyaan selanjutnya nih Pak Purbaya. Saya tanya balik, kalau menurut Anda apa angka itu? Nah itu dia Pak, kebetulan saya lahir dari masyarakat kuliahnya hukum Pak, tuh kan udah gelagapan kan, belum diliin. Tapi yang menjadi konsen kita adalah lahan pekerjaan. Traveling ke luar negeri, pakai Permata Global Card, semua transaksi jadi bebas konversi kurs. Nggak perlu repot ke money changer. Commuting kemana aja. Pekerjaan, uang belanja cukup, harga, dan itu lain sebagainya. Kalau orang berpendidikan seperti Anda kan gampang cari kerjaan sebetulnya. Angka 5,4% itu nggak cukup untuk menyerap
tenaga kerja seluruhnya yang masih memasuki usia kerja. Jadi 5,4 itu nanti masih banyak tuh yang nganggur yang lulusan yang nganggur, yang masuk 18 sampai 20 tahun tuh, yang baru-baru masuk usia kerja masih banyak yang dapat kerjaan. Yang pas adalah 6,7%. 6,7? Kalau 6,7 Anda lebih gampang cari kerja. Teman-teman nanti yang muda-muda yang baru lulus nggak usah pusing cari kerja, banyak lapangan kerjaan itu utama. Jadi Tapi 5,4 itu seperti 6,7 itu. maaf Pak Purbaya, kalau 6,7 artinya bukan target tahun depan ya, artinya target termasuk jangka panjang 2 tahun mendatang. Kalau rencananya saya jalan, udah akan kelihatan. Tapi kelihatannya kalau merubah sistem rupanya nggak gampang. Udah saya injek juga jalannya masih pelan, berubahnya masih pelan. Karena mereka nggak ngerti konsep yang ada di belakangnya seperti apa. Mereka cenderung terjebak ke rutinitas. Ini semua di bisnismen, di pelaku, di konsumen maupun di regulator pemerintah. Tapi ini saya lihat, sudah dilakukan oleh Pak Menkyu. bukan saya lakukan, Pak Presiden, saya cuma bantu aja di belakangnya. Oke. Tapi kita dorong terus supaya itu jalan terus ke depan. Jadi merubah sistem nggak segampang yang diperkirakan. Tapi kita punya kunci, saya yakin tahun 2026 nanti di atas 5,4% tidak terlalu sulit. Oke, itu cita-cita kita bersama. Bukan dan- cita-cita, itu emang rencana. Oke, jadi pasti ya Pak ya? Oh, cita-cita nanti, cita-cita saya kalau nggak tua jadi apa? Enggak. Ini rencana tahun depan akan seperti apa. Nah, ini selain itu kan kita akan aktifkan sektor swasta, bukan dengan uang cukup likuiditas di pasar aja. Kita akan lakukan debottlenecking. Siang ini akan di-launch tuh program debottleneckingnya, di mana semua pelaku usaha bisa lapor ke kami. Nanti kami sidangkan setiap minggu sekali. Dan kita akan pastikan berapa sidang selesai, berapa sidang selesai. Oke. Jadi itu sekaligus nanti kalau ada peraturan-peraturan yang menghambat, kita akan selesaikan di sana. Kalau sebelumnya kan orang bilang Anda analisa dari kertas lah, gimana ininya, gimana. Kalau dari kertas semuanya sempurna. Kalau saya nanya pejabat-pejabat, gimana kondisi kriminalisasi, bagus, ada aturan yang berubah, nggak ada, udah sempurna semua. Oke. Tapi kalau kita datang ke lapangan, ke para pelaku bisnis, mereka bilang kusut. Oh, Iya. jadi Bapak juga langsung benar-benar memastikan ya ke pelaku bisnis di lapangan ya? Ya, saya nanti undang mereka ke sana dan saya akan pimpin sidang tuh 1 hari. Kan banyak kasus kan. Saya akan alokasikan waktu saya 1 hari jadi semacam hakim lah di sidang-sidang itu biar beres cepat. Oke. Kan gampang kalau Menteri Keuangan, kalau ada kementerian yang lain nggak setuju atau nggak ikut, saya potong anggarannya. Mantap. Pak Menkyu, tapi kalau bicara soal arah nanti di 2026, posturnya akan seperti apa sih Pak Menkyu? Postur anggaran, ya kita masih defisit, itu masih 2,68% kan. Pasti mahasiswa protes, oh ngutang terus lu. Saya ajarin begini, ekonomi itu punya siklus bisnis, naik, turun, naik, turun. Kalau kita kemarin baru turun agak lambat gini, kemarin tuh sebetulnya bahaya kondisinya 2025 itu kalau nggak diperbaiki. Kita harus kasih kebijakan yang disebut kebijakan counter cyclical. Kalau turun ya digas, nanti kalau tumbuh lebih cepat lagi baru kita rem. Tumbuh cepat tuh di atas pertumbuhan potensial, mungkin di atas 6,5% nanti baru kita mulai rem. Atau kalau mau ke 8, kalau infrastruktur sudah siap kita gas ke 8. Tapi ini adalah konsekuensi dari pengendalian kita terhadap siklus bisnis kita yang kemarin agak melambat. Oke, berarti Pak Menkyu ingin kembali ke 10 tahun yang lalu? Apanya? Kebijakannya, arah ekonominya, Kenapa pengen kembali 10 tahun yang lalu? kan katanya lebih sukses swastanya, Oh, enggak. arah ekonominya lebih Dulu tumbuh. juga cuma 6 kan, rata-rata 6 juga nggak sehat. Kita kan perlu 6,7 minimal. 7 minimal. Setelah krisis kita nggak pernah tumbuh di atas 6,5. Jadi walaupun 6 kelihatannya bagus, tidak cukup bagus untuk Indonesia. Oke. Kalau Anda puas dengan 5 sampai 6, kita akan terjebak ya di tempat yang disebut middle income trap. Ya gini-gini aja lah. Mau maju, kayaknya mau maju, tapi nggak maju-maju, begitu ada gejolak, jatuh ekonominya. Kita nggak mau gitu, kita ke depan mau paksa Indonesia masuk ke menjadi negara maju dalam waktu 10-15 tahun ke 3 depan. sektor utama yang Pak Menkyu andalkan apa? Manufacturing, apalagi ada pertanian di situ. Manufacturing udah semuanya, sama energi. Manufacturing, pertanian, energi. Itu udah utama besar-besar itu. Energi bisa macam-macam, kegedean sektornya. Kalau lebih detail lagi, saya pikir itu cukup. Tapi kan ada sektor-sektor lain, itu juga akan dikembangkan. Apa tuh? Pariwisata mungkin?
Oh, pariwisata. Anda suka pariwisata, Anda suka jalan-jalan ya? Pasti, Pak. Healing, Pak, healing. Kalau ekonominya bagus, orang dalam negeri duitnya banyak, jalan-jalan. Kalau ekonominya bagus, sosial politik stabil, orang luar negeri juga berani datang ke sini. Itu hampir otomatis. Oke. Jadi akan Nanti kalau ekonominya bagus, uang saya juga lebih banyak kan dari pajak segala macam, saya bisa sisihkan buat pariwisata juga. Oke. Jadi fondasinya di situ. Kalau anda tanya fondasi ya di situ fondasinya. Jadi 3 sektor utama itu yang sedang dikejar terus supaya sektor-sektor lainnya juga bisa tumbuh beriringan seperti itu ya. Sebenarnya utamanya saya adalah fiskal, moneter jalan semua, dan saya perbaiki iklim investasi. Nanti sektor yang tumbuh duluan tergantung keunggulan masing-masing sektornya. Nanti kalau ada yang minta insentif ya saya lihat bagus apa enggak kita kasih. Jadi sebetulnya saya cenderung market base aja. Oke. Saya ciptakan semua keadaan yang baik. Nanti kalau mau berebut aja maju. Nanti kalau yang paling bodoh baru kita injak supaya jalan, kita kasih insentif. Galak juga ya Pak Menkyu. Anda minta semuanya bisa. Pak Menkyu, kalau tadi kita ngomong 3 sektor utama yang menjadi andalan Pak Menkyu. Saya Sekarang, nggak pernah ngandalin, saya hidupin semuanya. oke, tepuk tangan boleh sekali lagi. Kita hidupkan semuanya. Saya setuju, saya sepakat. Supaya sejahtera ya Pak. Seperti ngetes pengetahuan ekonomi saya nih. Jangan Pak, saya nggak tahu apa-apa ekonomi. Saya tes balik loh. Jangan Pak, ampun. Boleh break aja Pak nih. Jangan. Pertanyaan selanjutnya, kalau tadi 3 sektor usaha, sekarang 3 tantangan terbesar Pak yang saat ini Pak Menkyu hadapi. Dan mungkinkah 3 tantangan terbesar ini Pak Menkyu menemukan kendala untuk melakukan mitigasinya? Atau lancar aja? Jadi itu adalah tantangan besar apa ya? Iklim investasi. Ada banyak sektor yang terlibat kan di situ. Terus yang kedua, Ketidakpastian global masuk ke situ? global ketiga. Oh, belum. Baru ini kan dipotong dulu. Yang kedua yaitu sinkronisasi kebijakan fiskal moneter. Yang ketiga baru global. Kenapa menurut saya global ketiga? Kenapa Pak? Karena domestic demand kita menyumbang 90% terhadap perekonomian. Global adalah faktor yang nggak bisa saya kendalikan. Ya. Memang saya bisa suruh berhenti Rusia jangan perang sama Ukraina biar aman. Jadi saya nggak peduli, dan setiap tahun selalu ada ketidakpastian dunia. Setiap tahun selalu ada. Jadi kalau kita takut sama itu, ya kalau global uncertainty tinggi kita akan masa depannya suram. Ya selesai kita. Lebih baik kita fokus yang 90% tadi, kita pastikan itu bisa tumbuh dengan baik. Caranya gimana? Ya tadi kebijakan yang menjaga domestic demand dijaga betul, fiskal bagus, moneter bagus, iklim investasi, dan yang kedua saya jaga jangan pasar yang 90% tadi jangan sampai dikuasai oleh barang-barang asing yang ilegal masuk ke sini. Jadi kita pastikan nanti pasar kita sebagian besar dikuasai oleh pemain-pemain dalam negeri. Oke, Dengan tangan. insentif yang khusus. Dan satu yang pasti ya Pak ya, kalau Pak Purbaya ini akhir-akhir ini selalu yakin dan percaya diri, dan ini juga adalah semangat kita bersama, IHSG-nya meroket terus. Tapi jangan dijawab dulu, karena kita mau flying to the moon. Seperti yang Pak Purbaya bilang, tetap bersama kami di Ekonomi Outlook 2026. Memasuki tahun 2026, perekonomian nasional dan global dihadapkan pada berbagai tantangan. Pemerintah lewat APBN juga optimistis ekonomi tahun 2026 tumbuh sampai 5,4%. Ikuti Forum Economic Outlook 2026 sebagai wadah strategis untuk membahas proyek ekonomi, risiko utama dalam menghadapi tahun 2026. Simak Kompas Bisnis Economic Outlook 2026 Selasa 16 Desember pukul 9:30 malam eksklusif di Kompas TV. Memasuki tahun 2026, perekonomian nasional dan global dihadapkan pada berbagai tantangan. Pemerintah lewat APBN juga optimistis ekonomi tahun 2026 tumbuh sampai 5,4%. Ikuti Forum Economic Outlook 2026 sebagai wadah strategis untuk membahas proyek ekonomi, risiko utama dalam menghadapi tahun 2026. Simak Kompas Bisnis Economic Outlook 2026 Selasa 16 Desember pukul 9:30 malam eksklusif di Kompas TV.
Memasuki tahun 2026, perekonomian nasional dan global dihadapkan pada berbagai tantangan. Pemerintah lewat APBN juga optimistis ekonomi tahun 2026 tumbuh sampai 5,4%. Ikuti Forum Economic Outlook 2026 sebagai wadah strategis untuk membahas proyek ekonomi, risiko utama dalam menghadapi tahun 2026. Simak Kompas Bisnis Economic Outlook 2026 Selasa 16 Desember pukul setengah 10 malam eksklusif di Kompas TV. Memasuki tahun 2026, perekonomian nasional dan global dihadapkan pada berbagai tantangan. Pemerintah lewat APBN juga optimistis ekonomi tahun 2026 tumbuh sampai 5,4%. Ikuti Forum Economic Outlook 2026 sebagai wadah strategis untuk membahas proyek ekonomi, risiko utama dalam menghadapi tahun 2026. Simak Kompas Bisnis Economic Outlook 2026 Selasa 16 Desember pukul setengah 10 malam eksklusif di Kompas TV. Memasuki tahun 2026, perekonomian nasional dan global dihadapkan pada berbagai tantangan. Pemerintah lewat APBN juga optimistis ekonomi tahun 2026 tumbuh sampai 5,4%. Ikuti Forum Economic Outlook 2026 sebagai wadah strategis untuk membahas proyek ekonomi, risiko utama dalam menghadapi tahun 2026. Simak Kompas Bisnis Economic Outlook 2026 Selasa 16 Desember pukul setengah 10 malam eksklusif di Kompas TV. Memasuki tahun 2026, perekonomian nasional dan global dihadapkan pada berbagai tantangan. Pemerintah lewat tahun ke depan hampir pasti untung kalau perusahaannya bukan perusahaan abal-abal ya. Nah, Pak Menkyu, kalau dari data nih ya, IHSG all time high sampai awal Desember 22, betul ya? 22 kali, 21 di eranya Bapak. Iya. Ini apa sih artinya? Nggak ada artinya. Nggak ada Itu artinya. emang kebetulan aja emang. Mungkin kan bisa mengklaim ini berkat usaha saya gitu, Pak. Enggak, kalau berkat usaha saya udah invest juga, udah untung. Saya nggak boleh invest. Jadi gini, itu emang artinya adalah market mengerti. Kan market kan orang-orang pasar tuh banyak orang pintar juga tuh yang bukannya TikTok ya, yang betul-betul analis. Banyak yang analis betulan, yang di capital market, yang di perusahaan-perusahaan security. Dia ngelihat langkah kita seperti apa, dia proyeksi ke depan, proyeksikan setahun 2 tahun ke depan seperti apa. Dan sebagian tadinya saya dengar domestik ke asing ya. Ya. Di asing itu tadinya mereka bilang, oh 8% Prabowo tuh nggak mungkin. Sekarang di beberapa di beberapa kalangan asing, pengusaha maupun investor di pasar saham, mereka bilang kalau gini caranya 8% bukan nggak mungkin. Berarti nggak ada yang mustahil. Mereka mulai masuk ke sini. Oke. Bukan nggak mustahil, mereka melihat langkah kita udah benar. Berarti udah percaya dong kebijakan-kebijakannya. Pak Menkyu, izin kita juga akan membuka sesi tanya jawab. Tapi syarat para jadi nggak boleh nanya ya. Wah, udah ditandain. Senior dia. Kita akan buka sesi pertanyaan, tanya jawab boleh langsung dijawab nanti oleh Pak Menkyu. Sesi pertama ini saya akan buka 3 penanya terlebih dahulu. Silahkan nanti yang untuk bertanya Kalau silahkan. boleh satu aja. Satu aja. Satu-satu, memori saya pendek. Oke, jadi satu-satu penanya ya. Satu tektok langsung dijawab oleh Pak Menkyu. Silakan. Disebutkan nama dan dari institusinya. Silakan. Wah, mahasiswa Bapak. Perkenalkan, nama saya Sultan Malik Hakiki. Sebagai mahasiswa Universitas Indonesia, jurusan Produksi Media. Saya izin bertanya, Pak. Saya sangat penasaran bagaimana Bapak dapat menyampaikan outlook ekonomik ini secara realistis, tapi tanpa menimbulkan kepanikan dan euforia berlebihan di masyarakat. Ya, sederhananya, bagaimana dapat memastikan APBN kita sustain, Pak. Itu saja, terima kasih. Oke. Mas Sultan akan dijawab langsung oleh Pak Menkyu. Kenapa saya bisa sok yakin, sok tahu? Karena saya pelajarin pengetahuannya betul-betul sampai mendasar. Saya kan walaupun S1-nya teknik sama Pak Raden sama tuh. Elektro ya, Pak? S3-nya pure economics.
Jadi kita pelajari betul-betul ekonomi, dan selama 25 tahun saya terlibat dalam kebijakan-kebijakan di pemerintahan. Dulu yang mau mengawali Pak Raden kan di Dana Research Institute. Tahun 2020 saya gabung sana. 2024 sih kita udah gabung tuh, bantu-bantu Pak SBY diam-diam dari belakang. Pak Raden nggak tahu sih. Oh tahu, gue bonusnya dipotong waktu itu kali. 2010 saya bantu Pak Hatta Rajata sebagai staf khusus Menko Perekonomian. 2015 saya di KSP. Setelah itu di deputi di Maritim. Itu semuanya selalu terlibat dengan perekonomian, dan saya tidak pernah melupakan teori-teori dasar ekonominya. Jadi kalau kita ngelihat data-data seperti itu dan dibandingkan dengan teorinya, kita bisa lihat bahwa hampir seluruh teori ekonomi berlaku di Indonesia. Ada yang bilang kan Indonesia ekonominya nggak sama dengan buku. Salah itu, sama dengan buku. Mereka aja nggak ngerti. Jadi saya ngerti betul teori itu, sehingga ketika dikasih jabatan ini, saya bisa ubah dengan cepat kebijakan yang masih kurang akurat. Jadi sebenarnya semua orang tahu, cuman samar-samar. Tapi karena saya di lapangan ngelihat setiap hari tuh, apalagi kalau di capital market tuh, kita setiap tahun kan sering sekali roadshow ke klien-klien. Mereka selalu nanya bagaimana prospek ekonomi ke depan. Kita selalu nilai kan, pemerintah kerjanya apa, ini apa, ini apa. Dari situ kita lihat ke depan akan seperti ini. Dan itu kalau salah dimarahin, karena bulan depannya saya kesana lagi. Kalau salah pasti digebukin kan. Itu domestik sama asing sama. Asing itu paling kan 6 bulan sekali. Jadi kita terlatih membaca ekonomi, meramalkan dan memprediksi kebijakan apa yang pas dan teori-teori apa yang pas. Jadi kenapa penjelasan saya seperti gampang? Memang ilmu ekonomi ilmu yang sederhana. Sebetulnya seperti behavior Anda aja, seperti apa di pasar. Kalau ada ekonomi yang ngomongnya kusut, dia mungkin nggak ngerti. Jadi Anda kalau lihat, mau dengar pandangan ekonomi yang betul, dengar orang yang betul, kayak saya, Pak Raden, dan lain-lain. Jangan yang agak abal-abal, pasti ilmunya abal-abal. Jadi itu sebenarnya kunci yang utama adalah kita ngerti seperti apa ilmunya, sampai ke bawah-bawah banget. Udah nggak ada lagi, udah saya habisan sampai S3 tuh. Jadi itu kuncinya. Anda kalau mau itu di bidang Anda juga bisa, seperti itu di bidang Anda ya. Pelajarin pengetahuannya sampai dalam-dalam, sampai habis. Itu mungkin. Oke. Baik, sudah cukup puas ya Mas Sultan ya? Oke, mungkin ada penanya lagi? Silakan. Oh, yang mana dulu nih? Ada Bapak di depan, ada mahasiswa. Silakan teman-teman panitia, mohon dibantu. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Menteri Purbaya. Saya Adi Lukman, Ketua Bidang Industri Manufaktur Apindo. Kami dari industri manufaktur ini kontribusi terhadap PDB cukup besar, 17,39, tapi sedikit menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, tentunya kami banyak mengalami masalah, dan kami sebenarnya sudah cukup merasakan mulai ada purbaya efek ini, sudah mulai sedikit merasakan purbaya efek, sehingga kami sangat optimis Bapak terkait dengan kebijakan Bapak terkait dengan kewenangan di moneter dan fiskal. Kami berharap Bapak bisa mensinkronkan kebutuhan industri terhadap bahan baku dan produk jadi. Seperti yang kami sampaikan yang lalu, bahwa bahan baku ini semakin sulit diperoleh, kena biaya masuk, sementara produk jadi semakin mudah masuk dan biaya masuknya nol karena kena FTA, CEPA dan lain sebagainya. Nah, tentunya ini perlu kebijakan yang tepat dari Bapak untuk memformulasikan sehingga kita bisa mendorong industri manufaktur ini sebagai kontributor utama di dalam pencapaian ekonomi, pertumbuhan ekonomi 8%. Di samping itu juga kebijakan terkait dengan industri yang akan masuk dengan yang sudah ada. Ya. Jadi kita sangat menghargai ini agar industri yang sudah ada tetap perlu dijaga supaya kompetitif, berdaya saing, dan tapi Bapak bisa mengundang industri-industri baru untuk masuk ke Indonesia dengan mungkin dengan karpet merah, tapi tetap menjaga industri yang ada. Demikian Pak Menteri, terima kasih. Jadi intinya butuh bunga kredit perbankan lebih turun ya Pak ya? Ya. Pak Lukman keluh kesah nih. Curcol, aji mumpung. Curcol. Saya begini Pak. Ya, industri manufaktur kita nggak bisa lupakan. Kalau kita lupakan industri manufaktur, mundur lagi, misalnya share-nya turun terus, kita nggak akan bisa tumbuh di atas 6% kali.
Bahkan kalau mau 8% manufaktur harus didorong. Karena negara maju tuh, suatu negara bisanya negara maju ketika transformasinya penuh sempurna ke sektor manufaktur. Kita kan setelah krisis berhenti, stagnan, cenderung turun, tumbuh di atas 5% udah seneng. Biasanya 4% kan rata-rata berapa tahun terakhir, padahal sebelum krisis tumbuhnya bisa double digit 11% kalau nggak salah rata-rata tuh. Jadi kita mesti hidupkan lagi industri manufaktur, sektor manufaktur. Saya setuju. Bahkan itu kalau kan Pak Prabowo lebih mempromosikan yang BGN dan lain-lain, itu kan dua pilar dari Sumitonomics. Tapi pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu akan dorong dari industri manufaktur, dan kita akan mendorong itu juga. Untuk keluhan-keluhan tadi kita sudah buka tuh yang di bottlenecking tadi, nanti Bapak bisa lapor sana juga. Saya sebenarnya bisa masuk langsung, tapi kan kalau kebijakan impor kan bukan saya aja, itu ada Kementerian Perdagangan. Jadi itu trik saya, kita buatkan tadi task force tadi supaya saya bisa ikutan ke situ. Di situ saya bisa ikut menekan supaya tadi impor bahan baku kita bisa nolkan, yang barang jadi kita kerjain sedikit-sedikit lah, walaupun kan nggak ada tarif, mungkin kan non tarif baru juga boleh. Ya. Jadi kita akan perhatikan itu. Yang penting Anda nanti masih masukan terus ke kita lewat tim task force tadi, itu terbuka, bisa lapor secara online setiap saat, dan itu kita akan jadikan sebagai salah satu pendobrak keterlambatan hambatan di industri manufaktur dan keterlambatan kita mentransformasikan lebih lanjut perekonomian kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ali Lukman dari Apindo. Selanjutnya, silakan. Ya, sudah ada mahasiswa lagi. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Fania Putri Mahya dari Fakultas Ekonomi Bisnis di Universitas Pancasila. Jadi gini Pak, yang saya ketahui APBN itu kan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Namun di saat yang sama, pembiayaan negara dan kewajiban fiskal juga terus meningkat. Bagaimana Bapak memastikan bahwa kebijakan hutang dan APBN hari ini tuh benar-benar melindungi generasi muda dan tidak mewariskan beban fiskal di masa depan? Terima kasih. Baik, Mbak Fania. Jangan sedikit ya. Monggo Pak. Izin Pak Raden. Kalau nggak kita digebuk terus Pak. Dia pemerintah juga kok. Jadi utang itu tadi saya bilang kan, fiskal untuk kontrasiklikal kan, kalau lagi itu didorong, kalau lagi cepat bisa direm sedikit, dinaikin pendapatan pajaknya, dia bisa dikurangin atau dibuat surplus. Cuman kan di situ pasti ada isu utang. Itu berhubungan dengan kesinambungan kebijakan fiskal sendiri. Kenapa utang selalu diperhatikan orang? Mereka pengen tahu sebetulnya, untuk pemberi pinjaman ya, bukan untuk Anda ya. Yang ngasih pinjaman itu kan minta return, minta bayaran bunganya. Dia pengen tahu negara itu mampu membayar utang atau mau membayar utang. Udah itu aja acuannya. Salah satu nggak terpenuhin, maka nggak ada yang mau ngasih pinjaman ke kita untuk mengembangkan membiayai pertumbuhan ekonomi. Jadi acuannya selalu itu. Makanya ada lembaga pemerintah segala macam, sebetulnya mau dilihat itu mau atau mampu nggak kita. Begitu kita dianggap salah satu nggak masuk, maka fiskalnya dianggap tidak berkesinambungan. Itu antara itu ya, jangka panjangnya nggak berkesinambungan. Ya kalau Anda lihat kita boleh utang apa enggak, bayangkan dua perusahaan, satu perusahaan revenue-nya 1 juta, satu lagi 100 juta. Kalau yang perusahaan 1 juta tadi pinjam 1 juta kan udah mepet kan bayarnya, hampir pasti bank susah dia. Tapi kalau yang 100 juta pinjam 1 juta sama nominalnya, tapi 1/100 kan dari income-nya dia. Jadi makanya dilihat acuan ada rasio utang ke PDB. Yang kedua rasio defisit ke PDB. Itu sebetulnya
ilmu ekonominya nggak ada hitungan yang pasti berapa sih suatu negara bangkrut apa enggak, tapi mereka pakai rasio-rasio itu sebagai pegangan. Dan yang acuan yang paling dianggap paling ketat sekarang di Eropa, apa yang disebut Maastricht Treaty, dari situ keluarlah rasio defisit ke PDB nggak boleh di atas 3%, rasio utang ke PDB nggak boleh di atas 60%. Kita berapa sekarang? Rasio defisitnya di bawah 3%, dipaksa di bawah 3% terus, jadi kita nggak akan melanggar itu. Utang ke PDB-nya 40%, lebih sedikit karena kemarin membiayai krisis COVID. Ya. Kalau Anda lihat Eropa, Jerman aja hampir 100% rasio utang PDB-nya, semuanya gede-gedean gitu. Amerika hampir 100 juga, lebih dari 100 kalau nggak salah rasio utang ke PDB-nya. Defisitnya sekarang hampir 6% per PDB. Jadi acuan-acuan yang dianggap ketat yang dibuat oleh mereka langgar semua. Mereka masih dianggap prudent, negara yang hebat. Dilanggar, kita semuanya dipenuhi persyaratannya. Teman-teman dari mahasiswa segala macam bilang pemerintah nggak bertanggung jawab, utangnya kegedean. Jadi kalau mau lihat, Anda lihat referensi dunia seperti apa, kita seperti apa, dan kita memastikan kita tidak akan mengeluarkan utang atau membuat kebijakan fiskal yang membahayakan generasi muda kita ke depan. Oke, jadi aman ya? Untuk generasi muda aman ya Pak ya? Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya di sesi ini? Silakan. Oh, silakan Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Semangat siang, Pak Purbaya, Pak Menkyu. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Susanti Wijaya. Saya dari pengurus Apindo bidang pariwisata, Pak. Untuk hal ini, saya ada pertanyaan. Untuk biaya tiket pesawat, Pak, biaya tiket pesawat ini dirasakan masih mahal ya Pak ya. Tadi kita bahas jalan-jalan untuk pariwisata. Nah, apakah memungkinkan dari Kementerian Keuangan dapat meninjau ulang komponen biaya tiket pesawat, terutama untuk melalui penghapusan PPN pada aftur, PNBP atas aftur yang dipungut oleh Kementerian SDM, serta juga pembebasan bea masuk suku cadang pesawat Pak, guna menurunkan harga tiket dan juga mendukung pariwisata. Kemudian tiket pesawat sendiri terkena PPN ya Pak ya, untuk transportasi moda udara. Sedangkan untuk moda transportasi darat seperti bis, kereta api dan juga kereta api mewah itu tidak terkena PPN. Apakah itu juga ada kebijakan khusus untuk hal tersebut? Last but not least Pak, untuk suku bunga modal kerja tadi dibahas mengenai kebijakan dan juga skema khusus, mungkin adakah buat pelaku industri pariwisata Pak untuk hal ini? Dan mohon arahan untuk pelaku usaha bidang restoran dan hotel khususnya Pak, agar kami bisa lebih semangat lagi. Dan mudah-mudahan ada kado Natal dan Tahun Baru nih Pak buat kami semuanya dalam memulihkan perekonomian Indonesia. Kami semua lagi pengen melebarkan sayap nih Pak. Thank you. Silakan so much, Pak Menkyu. Boleh langsung dijawab. Terima kasih Ibu Susanti pertanyaan. Sederhana tapi berat. Sebagian kayaknya di saya, tapi sebenarnya bukan di saya, karena itu kan sebagian kebijakan dari Kementerian Teknis, sebagian di perhubungan. Kalau mereka setuju, saya ACC aja. Untuk aftur, suku cadang dan PPN untuk pesawat, kita lihat seperti apa. Cuman gini, kuncinya adalah supaya industri pariwisata itu bergairah lagi, saya harus meningkatkan daya beli masyarakatnya. Lewat mana? Lewat pertumbuhan ekonomi tadi. Kalau saya bisa tekan, dorong pertumbuhan ekonomi ke atas, ke arah 6%, ini sektor pariwisata pasti hidup juga. Jadi Ibu doain saya aja biar saya kerjanya betul, biar Ibu juga enak gitu. Terus untuk akhir tahun kan ada subsidi untuk tiket pesawat, kereta api dan lain-lain. Jadi harusnya akhir tahun ini Anda bisa panen sedikit lah. Nanti ke depan kita pikirin seperti apa subsidi yang pas untuk industri pariwisata. Ibu Menteri Pariwisata katanya mau ketemu saya untuk mendiskusikan beberapa program. Saya belum lihat sampai sekarang dukungan apa yang bisa saya berikan ke sektor pariwisata, karena Kementerian Teknisnya belum memberikan permintaan dukungan fiskal seperti apa. Seperti itu Bu. Kalau untuk suku bunga ya modal kerja kan masih turunnya pelan ya. Saya coba gelontorin uang
sekian ratus triliun, 276 triliun ke perekonomian, dampaknya cuma paling berapa 0,sekian% ke suku bunga pinjaman. Nanti saya pastikan ke depan kalau saya ada uang lagi di pemerintah, punya pemerintahan di bank sentral, saya akan gelontorkan lebih banyak lagi ke perekonomian supaya likuiditasnya bertambah dan bunga turun terus ke depan. Ini nanti akan kita diskusikan juga dengan bank sentral supaya kebijakan lebih sinkron, supaya suku bunga di pasar lebih baik lagi dibanding yang sekarang ya. Mungkin itu Pak. Untuk hotel dan restoran gimana, dulu udah pernah dikasih kan ya Pak? Yang ditanggung pemerintah itu kita bebaskan kan, pendapatan ditanggung pemerintah kita naikkan untuk sektor hotel dan restoran. Nanti kita akan lihat kebijakan apa lagi yang bisa mendorong pariwisata, utamanya hotel dan restoran. Tapi utamanya ketika ekonomi lebih cepat harusnya lebih bagus. Sekarang pasti ibu udah ngerasain deh. Saya pernah datang ke hotel di Surabaya. Waktu saya diangkat pertama dia bilang tingkat hunian cuma 30%, mereka hampir bangkrut kira-kira dia bilang gitu kan. Begitu 2 bulan lagi saya ke sana, udah happy dia ketemu saya di sana, Pak udah bagus 85% rata-rata, kadang-kadang penuh. Dampaknya bukan hotel aja rupanya, supplier hotel juga diuntungkan. Pedagang sayur, pedagang beras, pedagang ikan untung semua. Dari situ kita lihat bahwa shock yang saya berikan kemarin ada dampak positif ke sistem perekonomian. Dengan itu saya lebih gampang lagi meyakinkan presiden saya untuk memberi shock tambahan ke perekonomian nanti. Jadi harusnya ke depan akan lebih baik lagi. Apalagi kalau tumbuh di atas 6%, harusnya ibu akan happy. Tapi jangan lupa ingat saya Bu ya. Harus diingat ya Bu Santi ya. Oke, terima kasih Bu Santi. Pak Menkyu, kalau kita bicara dari gebrakan-gebrakan Pak Menkyu, ada 2 yang saya ingat. Soal 200 triliun yang diserahkan ke Himbara, tambah 76 triliun lagi ya Pak ya. Ya. Dan gebrakan kedua ini X-ray di Bea Cukai. Nah, soal X-ray ini seberapa besar sih nanti keuntungan negara yang bisa dirasakan dari teknologi baru ini? Kita bukan terapkan X-ray-nya saja. X-ray itu di pelabuhan Tanjung Priok kita taruh sekarang udah 8, mau kita tambah 1 lagi ada 9. Di semua pelabuhan nanti akan kita pasang fasilitas yang sama. Tapi bukan itu yang penting. Di situ ada teknologi AI yang kita terapkan nanti, dari X-ray langsung datanya apa ketahuan dengan data digital yang lain ya. Nanti langsung dibandingkan oleh AI dengan harga standar, barang standar segala macam. Nanti kelihatan mereka ngibul apa enggak dalam waktu hitungan sekian menit udah kelihatan. Dan nanti kalau barangnya beda harganya dengan yang seharusnya, yang memutuskan harga seharusnya berapa bukan lagi di pelabuhan Tanjung Perak atau Tanjung Mas atau di Medan atau di Tanjung Priok, tapi akan kita tarik ke pusat kantor Bea Cukai. Nanti ada sistem yang bagus sekali di sana yang pakai AI yang sedang dikembangkan. Dalam 2 minggu mereka kembangkan sudah lumayan bagus. Saya pikir sih Februari Maret udah bisa dikembangkan dengan penuh, diterapkan dengan sepenuhnya sehingga income kita akan lebih bagus. Yang 2 minggu kemarin aja dari 154 pemberitahuan impor PIB, kita dapat income tambahan 1 miliar. 1 miliar? Dengar sebentar tuh. Dalam jarak waktu berapa lama nih Pak Menkyu? Itu 2 hari. 2 hari? 2 hari. Oke, jadi ada target tidak? Inovasi ini menambah penerimaan negara berapa besar? Pertama, kalau pikir saya kalau pukul rata mungkin akan dapat 1 triliun lah setahun ya. Tapi bukan itu. Begitu orang tahu, orang juga tidak akan. Itu akan kedeteksi. Nanti itu kalau mesin 1 triliun, kalau saya turun tangan saya hajar nanti lebih besar lagi dari itu. Tapi begitu itu terdeteksi, mereka akan takut. Jadi lapornya akan betul sehingga income saya yang resmi akan naik dengan cepat. Mungkin pertama dari itu temuannya akan naik, income dari temuan naik segitu, tapi habis itu turun. Tapi yang pendapatan yang asli, yang biasa, yang jalur normal akan naik kencang. Saya pikir sih akan lebih akan amat besar dampaknya ke pendapatan kita dari cukai. Dan yang penting adalah itu adalah bukti bahwa langkah Departemen Dirjen Bea Cukai memperbaiki keadaan di sana. Karena mereka sudah saya ancam, kalau setahun nggak bisa beres,
Dirjen Bea Cukai akan dibubarkan, 16.000 pegawai akan dirumahkan, mungkin nggak dibayar. Jadi ini kredibel saya nggak pernah main-main soalnya. Ini ngomongnya serius tuh. Iya, ini ngomongnya serius. Saya juga jadi ikut deg-degan nih, Jadi karena bukan itu orang Bea ancaman Cukai. serius, tapi Bea Cukai sepertinya orangnya banyak yang bagus juga. Kita akan pilih yang bagus-bagus nanti. Jadi mereka bilang, oke, kalau gitu kita akan perbaiki. Tapi karena mereka nggak ada pilihan, kalau mereka bilang saya nggak memperbaiki, besoknya gue berhentiin semuanya. Itu jitu ya, Pak Menkyu ya. Nah, kalau yang 200 triliun tambahan 76 triliun ke Himbara, update-nya gimana nih Pak Menkyu? Itu sebagian besar sudah disalurkan. Tapi kan sebagian gini, itu kan sebenarnya kebijakan pancingan. Untuk moneter juga turun tangan. Moneter masih malu-malu turun tangannya kelihatannya. Oh tuh Pak Raden udah tegang dong lihat saya ngomong apa nih Pak Raden ya. Mesti hati-hati ngomongnya katanya. Tapi begitu, itu hanya kebijakan pancingan. Sebenarnya yang saya kerjakan adalah seperti fiskal menjalankan kebijakan moneter. Ya. Dan berhasil. Harusnya itu jadikan contoh yang sebelah sana untuk ikut juga. Oke, jadi trigger positif ya? Trigger positif. Tapi kalau nggak bisa ya kita akan kerjakan lagi ke depan. Kalau perlu saya taruh uangnya bukan di BI tapi di perbankan. Akan lebih efektif atau bagaimana? Akan lebih efektif. Karena saya akan awasin terus banknya ngalurin kemana, dan kementerian-kementerian juga yang lain juga akan saya monitor uangnya dikemanakan. Nah ini kan katanya di Komisi 11 Bapak mempunyai kewenangan untuk memonitor. Tadinya saya dilarang kan, dia bilang begitu saya datang ke kementerian lain, bilang Menteri Keuangan jangan ikut campur urusan kementerian lain. Tapi sekarang berbaik hati, mereka bilang Menteri Keuangan sekarang boleh masuk ke semua kementerian. Dilihat dari politik anggarannya, kita mesti memastikan uang yang dipakai tepat sasaran. Jadi sekarang saya udah kasih pedang oleh Komisi 11 untuk gebukin orang-orang itu. Tapi Bapak willing melakukan itu? Willing melakukan itu? Sejauh langkah itu dilakukan untuk memastikan anggaran dibelanjakan tepat waktu, tepat sasaran, nggak bocor, saya akan lakukan itu. Karena kan talon saya besar. Tahun depan di atas 6%, 6% atau lebih lah. Kalau enggak nanti saya dipecat. Jaga dong Pak, masih banyak yang ngarap nih. Tapi saya sadar itu bukan langkah yang sekaligus bisa cepat. Ya. Tapi kalau semuanya bekerja sama dan bergerak cepat, gampang sekali itu sebetulnya. Oke, kita berikan tepuk tangan. Tapi sebelum itu Pak Menkyu mungkin bisa diberikan closing statement lah, atau statement terakhir lah dari Pak Menkyu terkait dengan economic outlook 2026. Enggak Pak, kita pinginnya sebenarnya sampai besok Pak. Wah, saya baru mulai ngomong. Jadi gini, global uncertainty selalu ada di perekonomian dunia setiap tahun dan itu nggak pernah hilang. Ya. Kita nggak usah takut dengan itu. Yang penting adalah kita mitigate dampak perekonomian global dengan kepintaran kita, yang kepandaian yang kita punya. Selain itu, kita harus memastikan domestic demand kita jaga, mesin-mesin pertumbuhan ekonomi domestik kita jaga terus, fiskal, moneter, sektor swasta. Ada yang namanya sektor swasta, private sector lah. Ya. Selain pemerintah, itu bisa tumbuh dengan baik. Pemerintah wajib menciptakan suasana di mana mereka bisa berbisnis dengan baik, dan kita akan lakukan itu. Dengan itu, 6% tahun depan, lebih cepat lagi tahun depan, lebih cepat lagi tahun depan lagi, itu tidak terlalu sulit untuk dijangkau. Oke, jadi teman-teman nggak usah takut, kita siap-siap kaya bersama. Oke, sejahtera bersama, merata untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi melalui Pak Menkyu kita optimis pertumbuhan di 2026 di atas 6%. Ya. Gitu ya Pak? Ada semangat, tepuk tangannya dong sekali lagi. Baik, terima kasih Pak Menteri Keuangan Pak Purbaya sudah memberikan perspektif, insight. Mudah-mudahan ini adalah bukan cita-cita ya, tapi gerakan bersama ya Pak ya? Bukan cita-cita, itu plan. Plan, jadi yang harus dilakukan. Kalau cita-cita bisa kecapai, bisa nggak kecapai. Oke, saya suka optimistis Bapak ini. Baik, terima kasih Pak Menkyu. Dan tentunya di sesi berikutnya kita masih akan ada sejumlah narasumber yang masih akan membahas terkait dengan Economic Outlook 2026. Untuk tetap bersama kami. Memasuki
tahun 2026, perekonomian nasional dan global dihadapkan pada berbagai tantangan. Pemerintah lewat APBN juga optimistis ekonomi tahun 2026 tumbuh sampai 5,4%. Ikuti Forum Economic Outlook 2026 sebagai wadah strategis untuk membahas proyek ekonomi, risiko utama dalam menghadapi tahun 2026. Simak Kompas Bisnis Economic Outlook 2026 Selasa 16 Desember pukul 9:30 malam eksklusif di Kompas TV. Memasuki tahun 2026, perekonomian nasional dan global dihadapkan pada berbagai target yang lebih tinggi untuk mereka bekerja keras. Kalau dibuat target yang lebih rendah, nanti mereka jadi bekerja lebih tenang-tenang saja, setengah-setengah gitu loh. Jadi memang begitu, polanya begitu yang saya lihat dari waktu ke waktu. Tapi kalau dari proyeksi kacamata seorang ekonom senior, pertumbuhan ekonomi 2026 menurut Anda akan bagaimana? Di berapa persen dan faktor penentunya akan apa saja? Ya, seperti ini. Kalau kita lihat dari berbagai artinya yang membuat prediksi ke depan itu, bahwa 5% buat kita itu adalah baseline. Jadi 5% itu mestinya boleh dikatakan relatif mudah lah 5% ya, dari waktu ke waktu, baik itu dibuat oleh teman-teman dari World Bank, IMF, OECD, ADB, bahkan dari pemeringkat S&P juga membuat kita 5%. Dan saya melihat memang sekitar itu. Tapi kalau memang mau ke 6%, sebetulnya perlu kerja keras. Kalau menurut saya yang utama adalah seperti ini. Sudah ada kebijakan-kebijakan dari sisi fiskal dan juga tadi disebutkan dari sisi moneter maupun injeksi daripada likuiditas. Yang menurut saya yang masih kurang ini adalah bahwa masih ada hambatan-hambatan, dan tadi diakui demikian juga dengan pertanyaan-pertanyaan dari para pebisnis. Ya. Jadi ini ibarat pipa yang masih banyak di situ sampah-sampah yang menjadi penghambat. Itu yang harus dibersihkan dengan cepat. Ya, itu yang membuat saluran itu menjadi tidak lancar. Kalau itu dilancarkan, seperti halnya dulu kita pernah mendapatkan pertumbuhan yang cepat, itu niscaya bisa kita mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi. Nah, jadi apa yang dikatakan tadi, the bottlenecking atau di bypass, itu adalah cara-cara yang harus dilakukan. Karena mungkin lemak-lemak yang di dalam pipa-pipa tadi harus dibersihkan. Itu harus dilakukan dengan cepat. Itu intinya. Sebelum saya masuk ke faktor penentunya apa saja dari kacamata seorang ekonom, saya akan ke Bu Sinta dulu. Bu Sinta, kalau iklim usaha ataupun kepastian regulasi dari teman-teman pebisnis sendiri sudah cukup amankah? Saya rasa ini sudah terbuka semua, juga sudah banyak bicara. Kalau soal kepastian regulasi, hukum, konsistensi, ini masih banyak PR-nya. Jadi kalau kita bilang sudah ada perbaikan, mungkin perbaikan sudah ada. Tapi jelas kita masih mesti lebih banyak melakukan ya tadi dikatakan deregulasi, di bottleneck, itu masih banyak yang mesti PR kita masih banyak. Nah, kalau kami dari pelaku usaha selalu ditanya awalnya, jadi 2026 itu seperti apa? Tentunya kita harus mengatakan optimis, ya pasti harus optimis. Tapi saya selalu ada caveat lain. Saya bilang cautious optimism. Artinya apa? Optimis tapi penuh dengan kehati-hatian. Karena apa? Karena bagi kami 2026 itu masih banyak ketidakpastiannya. Jadi kita tidak bisa mengatakan oh pasti seperti ini. Artinya teman-teman pengusaha banyak kekhawatiran? Jelas banyak sekali kekhawatiran. Kami kemarin Apindo sudah mengeluarkan outlook perekonomian 2026, pertumbuhan ekonomi. Kalau dasarnya Apindo tuh saya setuju sama Pak Raden pasti di atas 5, tapi 5 berapa? Kalau kami range-nya 5 sampai 5,4 lah. Kalau sampai 6, nothing is impossible kata orang. Tapi untuk kita bisa melompat ke 6 itu saya pikir wah, kalau namanya lagi tuh maratonnya mesti maraton kelas kencang. Jadi tidak mudah untuk dapat 6%. Tapi kalau dari teman-teman Apindo, teman-teman pengusaha, teman-teman pebisnis, hambatan apa saja yang saat ini dikhawatirkan masih akan muncul di 2026? Ya,
Jadi mungkin seperti diketahui kita di 2000 masuk ke 2026 ini kan sebenarnya ada sedikit, karena kita lihat kuartal keempat ini sudah ada perbaikan ya. Jadi dilihat dari segi IKK, PMI itu indikatornya itu semua melihat ada perbaikan. Jadi kita juga melihat selalu kalau di penghujung tahun dengan adanya Nataru itu pasti akan baiklah pertumbuhannya. Jadi ini ada buat loncatan 2026, dan di kuartal pertama kita sekarang juga melihat bahwa Lebaran ini kan semua kan di kuartal pertama ya. Jadi dengan kata lain kita nggak khawatir lah di kuartal pertama itu pasti akan naik gitu. Cuman kalau kita melihat kenapa tadi saya mengatakan masih banyak PR-nya, karena upaya yang dilakukan pemerintah di akhir tahun ini, apakah itu melalui insentif dan stimulus yang diberikan, maupun juga dengan adanya satuan tugas untuk tadi di bottlenecking, untuk regulasi, untuk program prioritas pemerintah, ini kan mesti yet to be seen hasilnya. Contohnya Pak Menteri Keuangan tuh sebenarnya sudah manggil pengusaha dari berbagai sektor mau dengar keluh kesah. Kalau namanya pengusaha menyampaikan keluh kesah, ini bukan hal yang baru. Sudah sering sekali kita keluh kesah, dari bertahun-tahun keluh kesah terus ya. Tapi tidak semua keluh kesah itu kan bisa kemudian diperbaiki. Nah, ini yet to be seen. Apakah benar-benar ini serius untuk perbaikan-perbaikan itu bisa nyata-nyata membuat hasil yang positif. Makanya kekhawatiran itu masih ada. Kemudian kalau kita lihat hal kedua, masih banyak PR dari segi regulasi juga yang saat ini masih terpending. Contohnya, ini yang langsung dikerjakan Apindo aja mengenai regulasi yang kaitannya dengan ketenaga kerjaan. Ini sampai dengan hari ini, apakah kaitan itu dengan undang-undang ketenaga kerjaan maupun dengan upah minimum saja, ini kan belum 2026, bayangkan saja kita sudah duduk di hari ini nih, udah tanggal berapa, ini juga belum putus ya. Jadi dengan kata lain, kekhawatiran itu jelas ada, karena ini masih PR-nya ini masih panjang gitu loh. PR-nya masih panjang, kekhawatirannya juga masih ada dari teman-teman pengusaha. Pak Raden, mungkin ada insight yang mungkin bisa diberikan kepada pemerintah seperti apa menjawab regulasi ataupun kepastian khususnya bagi dunia usaha. Ada tidak masukan dari Anda? Saya pikir apa yang harus dilakukan pemerintah memang kalau dari sisi peraturannya, contohnya itu ada sekarang PP 28 di mana diharapkan semua pengurusan daripada izin-izin dan dokumen itu akan lebih mudah, lebih cepat ya, dan lebih pasti. Saya pikir kalau itu saja kita awasi dengan benar ya, dan bisa dilaksanakan, diimplementasikan dengan baik itu di tingkat pusat sampai ke daerah maupun koordinasi antar kementerian. Kalau PP 28 saja bisa kita lakukan, saya pikir itu satu kemajuan besar. Jadi kalau boleh kita fokus di situ aja dulu. Itu saja akan sangat menolong dunia usaha, sehingga mereka di dalam mengurus izin apapun maupun izin bangunan, izin lingkungan hidup, semua akan lebih cepat. Itu saja dilakukan seperti PP 28 itu, isinya seperti itu akan sangat bagus sekali. Kalau faktor-faktor ataupun yang akan mempengaruhi bagi dunia usaha di 2026, apa saja yang akan menunjangnya? Faktor tentu tadi itu satu adalah biar bagaimanapun efektivitas dari belanja pemerintah itu juga akan membantu kita, membantu dunia usaha ya. Jadi kalau memang sudah dianggarkan sekian, belanjakan tepat waktu dan efektif. Itu intinya. Seperti yang terjadi akhir-akhir sekarang ini kan kelihatannya pemerintah ingin mempercepat belanja, tetapi terasa itu masih lambat ya. Jadi tahun depan saya pikir itu menjadi pelajaran dari tahun ini ke depan. Itu yang pertama ya. Yang kedua tadi peraturan-peraturan. Jadi intinya kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit sih? Jangan dibalik-balik. Kalau bisa dipersulit, kenapa nggak dipermudah gitu loh. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, saya pikir juga yang kita lihat yang menjadi kekhawatiran sekarang ini adalah kita tidak pernah tahu kadang-kadang perubahan iklim yang demikian cepat ini
apa yang terjadi di Sumatera baru-baru ini, mungkin juga namanya La Nina, itu peristiwa kebanyakan hujan, itu bisa terjadi tahun 2026. Yang menurut saya itu harus diantisipasi dari awal, karena itu akan berdampak terhadap infrastruktur kita dan juga terhadap produksi pangan. Hal-hal seperti itu, jadi kita antisipasi apa yang mungkin terjadi dengan melihat apa yang kita alami baru-baru ini. Jangan sampai terulang lagi itu, karena itu akan mempengaruhi sentimen daripada kita semua confidence. Yang keempat adalah menurut saya, mesin yang paling utama, tadi sudah disebutkan oleh Menteri Keuangan itu, adalah swasta. Ya. Pemerintah itu hanya 9%, paling tinggi 10%, bahkan dengan BUMN sekalipun itu paling tinggi 14% hitungan saya. Jadi yang 85% itu mesin yang paling besar ini jangan sampai mandek ini. Ini harus benar-benar berjalan dengan baik. Pastikan likuiditasnya, bahan bakarnya masuk ke dalam mesin ini. Pastikan juga mesin ini bisa di-upgrade dan dioperasikan dengan baik. Itu yang utama, saya pikir beberapa hal yang perlu dilakukan untuk tahun 2026 ini. Banyak ternyata masih ada kekhawatiran di sektor usaha dan juga regulasi, ternyata masih banyak yang harus diperbaiki. Kita masih akan membahasnya usai jeda, tetap bersama kami di Ekonomi Outlook 2026. Tahun 2026, perekonomian nasional dan global dihadapkan pada berbagai tantangan. Pemerintah lewat APBN juga optimistis ekonomi tahun 2026 tumbuh sampai 5,4%. Ikuti Forum Economic Outlook 2026 sebagai wadah strategis untuk membahas proyek ekonomi risiko utama dalam menghadapi tahun 2026. Simak Kompas Bisnis Economic Outlook 2026 Selasa 16 Desember pukul 9:30 malam eksklusif di Kompas TV. Memasuki tahun 2026, perekonomian nasional dan global dihadapkan pada berbagai tantangan. Pemerintah lewat APBN juga optimistis ekonomi tahun 2026 tumbuh sampai 5,4%. Ikuti Forum Economic Outlook 2026 sebagai wadah strategis untuk membahas proyek ekonomi risiko utama dalam menghadapi tahun 2026. Simak Kompas Bisnis Economic Outlook 2026 Selasa 16 Desember pukul 9:30 malam eksklusif di Kompas TV. Memasuki tahun 2026, perekonomian nasional dan global dihadapkan pada berbagai tantangan. Pemerintah lewat APBN juga optimistis ekonomi tahun 2026 tumbuh sampai 5,4%. Ikuti Forum Economic Outlook 2026 sebagai wadah strategis untuk membahas proyek ekonomi risiko utama dalam menghadapi tahun 2026. Simak Kompas Bisnis Economic Outlook 2026 Selasa 16 Desember pukul 9:30 malam eksklusif di Kompas TV. Memasuki tahun 2026, perekonomian nasional dan global dihadapkan pada berbagai tantangan. Pemerintah lewat APBN juga optimistis ekonomi tahun 2026 tumbuh sampai 5,4%. Ikuti Forum Economic Outlook 2026 sebagai wadah strategis untuk membahas proyek ekonomi risiko utama dalam menghadapi tahun 2026. Simak Kompas Bisnis Economic Outlook 2026 Selasa 16 Desember pukul 9:30 malam eksklusif di Kompas TV. Memasuki tahun 2026, perekonomian nasional dan global dihadapkan pada berbagai tantangan. Pemerintah lewat APBN juga optimistis ekonomi tahun 2026 tumbuh sampai 5,4%. Ikuti Forum Economic Outlook 2026 sebagai wadah strategis untuk membahas proyek ekonomi risiko utama dalam menghadapi tahun 2026. Simak Kompas Bisnis Economic Outlook 2026 Selasa 16 Desember pukul 9:30 malam eksklusif di Kompas TV. Memasuki tahun 2026, perekonomian nasional dan global dihadapkan pada berbagai tantangan. Pemerintah lewat APBN juga optimistis ekonomi tahun 2026. Kita masih mendengar pandangan dari ekonom senior Raden Pardede dan juga kita masih mendengar pandangan dari Apindo. Bu Sinta, kalau saat ini investasi dan lapangan kerja yang dirasakan oleh teman-teman Apindo, apa saja hambatan yang harus ataupun yang sedang dihadapi saat ini? Dan bagaimana Bu Sinta melihat daya beli masyarakat khususnya di dunia usaha?
Ya, mungkin ini salah satu yang selalu kita gaungkan ya mengenai lapangan pekerjaan, karena salah satu tantangan terbesar hari ini adalah penyediaan daripada lapangan pekerjaan. Kenapa saya katakan itu? Kalau kita lihat sebenarnya angka pengangguran terbuka kita itu menurun, tapi yang jadi masalah ini bukan hanya soal pengangguran, karena kalau pengangguran itu kan orang bekerja di Indonesia setiap satu jam seminggu itu sudah dianggap bekerja. Jadi masalahnya ini bukan lapangan pekerjaannya saja, tapi juga lapangan pekerjaan jenis apa. Karena yang sekarang sebagian besar itu ada di informal sector, hampir 59%, 60%. Jadi semua ini karena tidak cukup lapangan pekerjaan di industri, dia masuk ke informal sector. Makanya kita banyak gig workers ya kan, yang kerja Gojek, kemudian UMKM kita juga naik terus gitu kan. Nah ini di sini kita melihat ini permasalahan utama jenis pekerjaannya. Jadi lapangan pekerja yang layak kita sebutnya. Nah kalau kita melihat dari segi penyerapan tenaga kerja, ini terjadi penurunan yang luar biasa, karena waktu 7 tahun yang lalu kita lihat 1 triliun investasi bisa menyerap hampir 4.000-an tenaga kerja. Sekarang cuma 1.200-an. Berarti turun hampir seperempatnya, ya kan? Nah, ini berarti kalau kita sebutkan ini kan penyerapannya jadi menurun. On top of that, kita melihat dengan era digitalisasi, otomatisasi, penyerapannya lebih rendah lagi. Nah, kemudian kita juga melihat dari segi jenis pekerjaannya, ini kan sudah berbeda. Karena sebelumnya Indonesia ini kan labornya itu masih low skill kebanyakan. Sementara jenis investasi yang masuk itu sudah berubah dari padat karya ke padat modal. Membutuhkan juga jenis skill yang lebih high skill, lebih ya keterampilan yang lebih tinggi. Jadi ini juga menjadi permasalahan gitu ya. Jadi dalam satu sisi adalah kesiapan lapangan pekerjaannya, dari sisi lain kesiapan sumber dayanya untuk masuk ke lapangan pekerjaan yang ada gitu. Jadi ini menjadi kendala, dan ini yang saya paling khawatirkan sekarang adalah pengangguran terbesar itu ternyata ada di Gen Z, hampir 67%. Ini yang harus jadi perhatian kita bersama gitu. Kalau kita lihat sekarang pemerintah baru mengeluarkan program magang ya, itu luar biasa bagus sekali. Itu program magang pemerintah ini mensubsidi kan, memberikan subsidi selama 6 bulan bagi mahasiswa magang. Itu yang ngantri, yang mau posisi untuk magang saja, itu luar biasa. Kalau kita buat job fair, untuk satu pekerjaan itu yang nanti bisa ribuan orang. Indikator ini bisa dijadikan alat untuk pemerintah sendiri? Jelas. Jadi kita dalam satu sisi boleh saja berbeda pendapat mengenai upah minimum, kenaikan, dan lain-lain. Ini yang jadi isu utama ini. Penyediaan daripada lapangan pekerjaannya, dan memang program prioritas pemerintah itu tentunya membantu ya, ada MBG, ada Koperasi Merah Putih, tapi kan jenis pekerjaan seperti apa gitu kan, yang tadi saya katakan akhirnya banyak masuknya ke informal dan ini akan jadi kendala, karena kalau informal mereka kan tidak mendapatkan penghasilan yang konstan kan gitu loh. Ini yang saya pikir harus benar-benar kita bersama-sama melihat permasalahan utama. Nah, yang kedua saya mau highlight tadi pertanyaan soal investasi. Ini juga saya rasa menjadi kunci di 2026. Karena kita tahu kenaikan target investasi 2026 14%. Mungkin kalau dilihat dari target ya masih mungkin tercapai gitu kan. Tapi tadi dikatakan investor itu kan mau masuk baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan adanya perbaikan daripada iklim usaha yang ada. Nah, saya cuma mau sharing dari segi survei-survei ya. Jadi tidak dasar dari saya tapi dari survei. Kalau dari World Bank Survey, B-Survey, itu kenyataannya untuk to start mulai bisnis di Indonesia, itu dari segi perizinan, itu masih membutuhkan hampir 65 hari. Padahal negara tetangga yang paling baik itu 1 hari. Nah, jadi berarti survei juga menunjukkan bahwa kita masih perlu perbaikan dari segi ease of doing business atau kemudahan kita berusaha. Dan itu kembali lagi tadi ada di
konsep tadi perizinan, maksudnya overlapping regulasinya gitu kan, yang masih menjadi unsur birokrasi ini ternyata juga masih menjadi satu tantangan untuk investasi lebih masuk. Padahal kita masih perlu, ini panjang nih jalannya ya, masih perlu untuk bisa mencapai investasi yang lebih tinggi. Jadi perbaikan daripada cara ease of doing business ini juga sangat penting ya, iklim usaha di Indonesia. Pak Raden, kalau bicara soal investasi apa sih yang paling mumpuni, yang paling memungkinkan untuk membangun setidaknya 5,4% pertumbuhan gitu? Sebetulnya investasi di mana saja bisa, artinya membuat pertumbuhan 5,4%. Persoalan kan tadi bukan hanya sekedar investasi, tetapi investasi yang menciptakan lapangan kerja, lapangan kerja yang layak. Nah, kita garis bawahi lagi itu, karena hanya sekedar artinya bertumbuh, bisa saja dengan investasi apa saja yang saya katakan tadi. Jadi, dan itulah yang menjadi koreksi sekarang. Kalau kita lihat pola pertumbuhan sekarang ini, ternyata dia fokus kepada sangat kapital intensif. Ya, contohnya kepada sektor-sektor yang berhubungan dengan sumber daya alam yang sekarang ini. Kita masih tetap di situ. Ini kita sudah terjebak lagi kepada, kita sebutkan penyakit Belanda ini. Dan kita belum sadar-sadar bahwa kita terperangkap di situ, maka dia kapital intensif dan jumlah tenaga kerja yang diciptakan itu sangat terbatas sekali. Yang kita lihat selalu ini ya, dari berbagai negara, untuk kelas seperti kita dengan income per kapita kita di $5.000 per kapita sekarang ini, manufaktur ya masih tetap menjadi sumber pencipta lapangan kerja yang layak dalam jumlah yang besar, dengan catatan yang dikatakan tadi bahwa dengan investasi yang sama seandainya kita lakukan perbandingan, misalkan investasi tadi katakan 500 miliar kepada kapital intensif tadi, dengan 500 miliar pada ekosistem manufaktur ini, maka penciptaan lapangan kerja akan lebih banyak di sini. Dan ini penciptaan lapangan kerja yang saya katakan di manufaktur itu, dia bisa menyerap tenaga kerja yang relatif skill sebagian, tetapi yang relatif low, lulusan SMK atau lulusan SMA, bahkan lulusan SMP juga masih bisa. Karena memang kalau kita lihat distribusi daripada tenaga kerja kita masih beragam seperti itu. Kita nggak bisa hanya membuat satu bentuk sektor investasi yang hanya untuk high skill. Nggak bisa. Nanti siapa yang menciptakan lapangan kerja buat yang kelas menengah ini? Jadi memang harus beragam. Dan memang kita harus menghindari penciptaan lapangan kerja yang informal tadi itu. Karena informal jobs adalah bukan pekerjaan yang layak. Apa resiko yang akan dihadapi pemerintah ketika informal jobs ini akan semakin meluas? Jelas, ini kita sudah lihat apa yang terjadi di Nepal, apa yang terjadi di Madagaskar, apa yang terjadi di Rumania. Jadi kita harus benar-benar, saya pikir pemerintah ini sudah paham betul peristiwa yang terjadi bulan Agustus itu adalah pelajaran, sehingga sekarang ini contohnya pemerintah, saya dengar itu mencoba membuat program gigs ini, program gigs ekonomi di Jakarta, bahkan di kota-kota ini. Ini dalam rangka mengcater mereka itu, mereka akan dapat pelajaran-pelajaran gigs dan juga pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan IT dan juga artificial intelligence. Yang harapan kita mereka sendiri ialah yang akan menciptakan lapangan kerja itu nantinya. Nah, ke arah sana saya pikir pemerintah harus mendorong ke sana, karena Gen Z ini memang bisa menjadi sangat produktif, tapi bisa menjadi sangat destruktif. Jadi itu yang kita harus perhatikan. Tapi langkah ataupun yang sudah dilakukan pemerintah ini, selain on the track, apakah waktunya itu tepat? Karena kan kalau kita bicara kekhawatiran-kekhawatiran yang disebutkan Pak Raden tadi, bisa saja berlangsung cepat gitu loh. Nah, nggak ada kata menunggu. Jadi yang penting sekarang adalah, saya pikir pemerintah sudah melihat itu ya, dengan pengalaman yang lalu dan juga pengalaman dari negara lain ya, lakukanlah itu dengan cepat ya, dan lebih
baik lagi. Lakukan secara masif. Karena Gen Z ini menurut saya adalah masa depan kita. Jadi yang sering saya usulkan adalah bahwa kita nggak bisa lagi tergantung kepada sumber daya alam. Oke. Dan kita sendiri sebetulnya tidak terlampau kaya secara sumber daya alam pun. Ya, jadi kita sudah harus masuk kepada sektor-sektor yang tidak mengandalkan sumber daya alam. Dan itulah menurut saya masa depan daripada kita adalah teknologi baru, teknologi yang berbau IT, mau tidak mau, yang mengakibatkan produktivitas kita naik dari situ, juga artificial intelligence dan juga bioteknologi. Harus ke sana. Dan menurut saya teman-teman mahasiswa itu akan lebih suka bekerja di sana daripada bekerja di sumber daya alam yang tidak terbarukan. Dan kelihatannya dampak daripada eksploitasi sumber daya alam ini pun bisa menghasilkan dampak negatif. Jadi kita cari ke arah yang lebih positif. Dan satu rumusnya harus gerak cepat dan masif. Bu Sinta, terakhir, apa yang diharapkan dari teman-teman Apindo, dari teman-teman pengusaha untuk 2026 ini? Ya, jadi kami dari Apindo percaya bahwa memang yang paling penting adalah kita juga terus melakukan komunikasi kepada pemerintah. Jadi dengan kata lain, kita selalu walaupun kadang-kadang kecewa dengan beberapa keputusan-keputusan, kita tidak boleh letih untuk memberikan masukan. Apa sih yang paling mengecewakan mungkin? Ya, kan bisa saja ya. Jadi dari setiap keputusan yang dilakukan pemerintah itu kan pasti banyak pertimbangannya. Yang sebenarnya yang paling kecewa bukan kecewa dari sisi spesifik isu aja ya, tapi lebih mungkin melihat dari segi implementasi. Seperti kita lihat banyak sekali regulasi yang bagus pun, policy yang bagus itu bisa dirubah, bisa juga implementasinya nggak jalan. Gitu. Ini sebenarnya kuncinya ini ada di eksekusi. Gitu. Jadi saya rasa ini yang nomor satu. Harus benar-benar bisa menjadi perhatian. Apindo setiap 5 tahun memberikan roadmap perekonomian kepada pemerintah. Roadmap itu isinya itu survei ya dari 2000 lebih perusahaan. Itu benar-benar spesifik rekomendasi kebijakan sektoral dan lintas sektoral. Jadi dari segi pemasukan ini sudah benar-benar detail. What works, what hasn't worked di lapangan. Pertanyaannya sekarang, apakah kemudian masukan tersebut dikeluarkan policy, kemudian apakah itu bisa jalan? Jadi ini tadi aspek dari Satgas itu yang sudah dibuat pemerintah sudah baik, tapi harus ada timbal balik monitoringnya untuk kita bisa memberikan masukan. Oh, ini ternyata nggak bisa jalan, ternyata ini belum bisa seperti ini gitu. Nah, ini yang saya rasa perlu continuous effort ya. Kalau ditanya secara overall, ada mungkin 3 hal yang kami sampaikan untuk 2026. Pertama, saya rasa mungkin yang paling penting kan tadi belum di touch ya, hal mengenai daya beli. Saya rasa daya beli ini kunci karena ada penurunan daripada kelas menengah itu dari 57 juta di 2019 sekarang cuma 47 juta. Jadi ada turun 10 juta. Nah, kelas menengah itu 81% adalah konsumen daripada rumah tangga ini kan. Konsumen rumah tangga di 81% itu kelas menengah. Oleh karenanya perlu diberikan booster di kelas menengah ini karena demand-nya dari kelas menengah. Dan investasi kan ada kaitan juga. Kalau pasarnya tidak ada, demand tidak ada, bagaimana investasi juga akan melebar. Jadi menurut kami sangat penting kalau kita mau ekspansi, terutama dikaitan dengan investasi tadi, daya beli dari demand-nya ini juga harus dimasukkan. Tidak hanya dari tentunya ini dalam negeri ya, di luar negeri punya ini sendiri. Kerja keras kita bersama seperti yang juga tadi Pak Raden sampaikan bahwa kerja kerasnya harus keras banget gitu ya Pak ya, dan harus masif. Terima kasih Pak Raden Pardede, ekonom senior, dan juga Bu Sinta Kamdhani, Ketua Umum dari Apindo, sudah berbagi perspektif di Economic Outlook 2026. Karena satu hal yang menjadi jelas, arah ekonomi Indonesia menuju 2026 dibangun atas keyakinan, strategi, dan kehati-hatian. Target pertumbuhan di atas 6% menjadi kompas kebijakan. Namun keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh konsistensi kebijakan, respon terhadap risiko global, dan dampaknya bagi ekonomi real. Economic Outlook bukan sekedar soal angka, melainkan soal kepercayaan dan pelaksanaan. Pada akhirnya pertumbuhan hanya akan bermakna jika kesejahteraan tidak hanya dinikmati oleh sebagian pihak, tapi dirasakan merata
rata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih untuk seluruh narasumber dan juga terima kasih kepada Anda yang telah menyaksikan Economic Outlook 2026. Saya Cynthia Rompas. Sampai jumpa di Kompas Bisnis Economic Outlook tahun depan.